belakangnya ada materi tentang pedoman kerja. Apa sih pedoman kerja itu? Pedoman kerja adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam perusahaan, kata pedoman sangat populer apabila membahas tentang pedoman kerja atau yang sering disebut dengan istilah SOP atau Standar Operational Procedure, yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang pekerja saat melakukan pekerjaannya. Lalu ada tujuan dari pedoman kerja, yaitu 1. Memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. 2. Melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas atau pegawai dari malpraktik. 3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait. Kemudian ada fungsi dari pedoman kerja, yaitu 1. Sebagai dasar hukum bila terjadi suatu penyimpangan. 2. Mengetahui secara jelas hambatan-hambatan yang ada dan mudah dilacak. 3. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk bersama-sama disiplin dalam bekerja. 4. Sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan rutin. Berikutnya ada contoh-contoh dari pedoman kerja, yaitu 1. Kedisiplinan dan jam kerja. 2. Pakaian dan penampilan. 3. Etimologi dan etiket komunikasi. 4. Penggunaan sumber daya dan aset. Nah, materi berikutnya itu adalah aturan kerja. Apa itu aturan kerja? Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal-hal umum mengenai perilaku di dalam bekerja. Aturan kerja berlaku bagi semua pegawai dan seluruh unsur yang terlibat dalam perusahaan. Pimpinan perusahaan, atasan langsung dari pegawai, dan disesuaikan dengan peraturan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berikutnya ada tujuan dari aturan kerja, yaitu 1. Memotivasi karyawan untuk lebih disiplin. 2. Menjadi prosedur standar di lingkungan kerja. 3. Menegaskan kewajiban karyawan. Lalu ada fungsi dari aturan kerja, yaitu 1. Menjaga hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan agar seimbang. 2. Pedoman agar setiap individu di dalam perusahaan fokus pada tugasnya. 3. Membuat lingkungan kerja dan hubungan antar individu di perusahaan harmonis dan dinamis. 4. Perusahaan semakin berkembang dan karyawan semakin sejahtera. Selanjutnya ada contoh-contoh dari aturan kerja, yaitu 1. Dilarang merokok di tempat kerja. 2. Dilarang membawa barang perusahaan. 3. Dilarang membuat keributan. 4. Karyawan wajib melakukan absen. Materi berikutnya yaitu adalah tata cara kerja. Apa itu tata cara kerja? Tata cara kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. Sistem kerja adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan sesuatu bidang pekerjaan. Contoh dari tata kerja yaitu 1. Pemeriksaan produk minimal sebulan sekali. 2. Menelusuri kesalahan dalam proses produksi. 3. Kepala divisi memberikan laporan kualitas produk pada kepala produksi sebulan sekali. Materi selanjutnya yaitu tentang prosedur kerja. Apa itu prosedur kerja? Prosedur kerja adalah serangkaian langkah-langkah formal yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu di tempat kerja. Prosedur ini mencakup definisi, fungsi, dan contoh yang penting untuk diketahui oleh para pekerja. Lalu ada tujuan dari prosedur kerja, yaitu 1. Menjaga konsistensi kerja setiap petugas, pegawai, tim, dan semua unit kerja. 2. Memudahkan proses pemahaman staf secara sistematis dan general. 3. Memperjelas alur tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap unit kerja. 4. Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Kemudian ada fungsi dari prosedur kerja, yaitu 1. Memperlancar tugas pegawai atau tim kerja. 2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 3. Mengarahkan pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 4. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. Berikutnya,
Ada contoh-contoh dari prosedur kerja, yaitu 1. Prosedur perekrutan karyawan. 2. Prosedur pengajuan cuti. 3. Prosedur menyelesaikan masalah internal. 4. Prosedur pengolahan keamanan data. Di slide terakhir yaitu ada kesimpulan berupa perbedaan dan persamaan antara pedoman, aturan, dan tata cara kerja serta prosedur kerja. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya yaitu berupa kalau aturan kerja itu menentukan regulasi dan kewajiban. Kalau tata kerja menentukan struktur dan alur kerja organisasi. Kalau pedoman kerja itu menentukan prinsip-prinsip dan kebijakan. Dan prosedur kerja yaitu menentukan langkah-langkah dan instruksi detail untuk menjalankan tugas. Lalu, apa itu persamaannya? Persamaannya yaitu antara aturan, tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja memiliki tujuan, fungsi, manfaat, dan implementasi yang serupa, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan secara singkat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan yang tidak disengaja. Terima kasih.